Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini senang sekali rasanya saya dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Saya tidak sendirian, sudah hadir narasumber Ustadz Didi Djoko Susilo yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat selalu, alhamdulillah. Mas Wazan sehat juga ya? Alhamdulillah sehat selalu, Ustadz. Alhamdulillah bisa kembali bersua dalam acara ini, sehingga nanti kita juga menyapa untuk saudara kita yang ada di MTA TV maupun juga di Radio Persada FM, Radio MTA FM dan seluruh radio jaringan yang merilai acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah, membawa manfaat, tambah keilmuan kita dan terdorong semangat kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi hari ini terkait dengan cinta dan benci karena Allah. Materi yang beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan. Mulai, ya. Insya Allah nanti akan terus berlanjut. Tentunya Anda terus menyimak program ini. Baik, kami memberikan kesempatan nanti di paruh kedua ya. Di line telepon 0216793.000, kemudian di WhatsApp di 08112553000. Baik, mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz mengawali kajian kita di sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Ustadz Menjawab untuk senantiasa bersama-sama mengkaji, mempelajari, memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa mau membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba yang berharap perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Quran surat Fatir ayat 29 itu kan Allah sebutkan ya, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menegakkan sholat, menginfakkan hartanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada pada keadaan orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Nah, membaca tentu kita maknakan, kita berusaha mengerti itu ya, apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca, sehingga betul-betul ketika Allah ingatkan bahwa Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, kita betul mengikuti petunjuk itu loh. Jangan sampai kita menjadi orang iman, kita menjadi orang Islam, tetapi yang kita pakai petunjuknya bukan Al-Quran, bukan kitab Allah. Tentu rugi nanti itu. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa mencintai Allah, mencintai Rasul, melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, itu bagian dari bentuk cinta dan benci kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita sampaikan hadis bahwa ada 3 keadaan yang kita bisa merasakan nanti lezatnya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman.
ada 3 perkara yang kalau 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia merasakan lezatnya, manisnya iman. Dia betul-betul bisa menikmati dirinya sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang pertama, man kanallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi ketika pada diri kita itu Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selainnya gitu. Ini sudah kita bahas. Allah dan Rasul jauh lebih kita cintai dari yang lain-lain. Bahkan kadang-kadang termasuk dengan kerabat kita, dengan orang tua kita gitu. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain itu karena Allah. Jadi menyukai atau tidak menyukai ya, menyenangi atau tidak menyenangi, suka atau bencinya itu didasarkan kepada Allah. Jadi ketika Allah cintai kepada hamba, maka dia juga ikut cintai. Tentu cintanya Allah itu bukan didasarkan, oh ini keturunan ini ya bangsawan, ini dari ras ini, tidak gitu. Kita bisa lihat bahwa kecintaan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang beriman, yang beramal soleh. Jadi ditujukan ke sana gitu loh. Maka kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyukai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Maka kalau itu bisa kita lakukan, kita akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Itu juga sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya, waman yakrahu an yauda fil kufri ba'da id anqadahullahu kama yakrahu an yulqa finnar. Jadi seseorang yang benci untuk kembali kepada kekafiran gitu. Setelah Allah beri petunjuk kita, setelah Allah beri nikmat kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, hamba yang berharap ridhonya, kasih sayangnya Allah, itu kita menjadi enggan, menjadi benci. Jadi pada hati kita itu muncul rasa ketidaksukaan, ketidakmauan, kebencian ketika kita akan kembali kepada kekafiran. Maknanya apa? Ya kepada perbuatan-perbuatan kekafiran, keingkaran gitu. Perilaku-perilaku, kefasikan, kemunafikan. Kita itu nggak mau, nggak suka. Benci pada diri kita muncul seperti itu. Bencinya itu sebagaimana kita enggan, kita benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka gitu. Jadi setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada nilai-nilai ukhrawi yang hadir dalam kehidupan ini. Karena orang yang beriman betul-betul meyakini bahwa hidupnya itu tidak hanya dalam kehidupan di dunia ini saja. Jadi tidak berhenti perjalanan hidupnya orang manusia itu selesai pada kehidupan di dunia ini. Ada hari berbangkit, ada hari perhitungan amal, ada hari pertanggungjawaban amal gitu. Nah, orang yang beriman betul-betul berharap ya keselamatan, kebahagiaan pada hari itu gitu. Ada rasa khauf, ada usaha terus-menerus menjaga diri, memagari diri supaya tidak terjatuh kepada jurang api neraka. Maka amal yang dilakukan dalam kehidupan di dunia ini ada pertimbangannya, apakah amal yang saya lakukan itu menjauhkan saya dari nerakanya Allah apa tidak. Bukan sekedar amal yang saya lakukan ini membawa keuntungan dalam kehidupan di dunia, bisnisnya jadi tambah besar, tambah maju, tetapi apakah bisnis yang dia lakukan itu mengantarkan kepada ridhonya Allah, yang berarti dibawa ke jannahnya Allah, atau sebaliknya bisnis yang dilakukan itu membawa dia masuk ke jurang api neraka karena penuh dengan kedzaliman, penuh dengan penipuan, penuh dengan kecurangan gitu, penuh dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, maka dia tidak mau. Maka orang yang imannya betul, maka pada hatinya tertanam rasa cinta kepada keimanan ini gitu. Nilai-nilai keimanan, amal-amal soleh yang meningkatkan keimanan itu jauh lebih dia cintai daripada
kehidupan-kehidupan di dunia ini yang kelihatannya menyenangkan, tetapi apa yang dilakukan memperturutkan hawa nafsu, tidak peduli kepada aturan-aturan Allah, ya. Nah, itu dia akan benci, tidak mau gitu loh. Maka di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah mengingatkan di situ, wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah sebagai petunjuk, sebagai teladan, ya, role model yang mestinya orang beriman ke sana merujuknya gitu. Jika tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka dikatakan di situ, kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Jadi kebenaran, ya, petunjuk itu jangan kemudian diukur dari kemauan, keinginan, hawa nafsu kita gitu. Tetapi petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, ya. Jadi kalau kita itu pengen senang dalam keimanan, pengen bahagia dalam keimanan itu, maka Allah tanamkan, ya, rasa iman itu, kemudian dihiasi iman itu di dalam hati kita, dalam jiwa kita, ya. Yang dominan, yang kita unggulkan, yang kita utamakan adalah nilai-nilai keimanan. Nah, kalau itu ada pada diri kita, pada jiwa kita, maka Allah akan jadikan kita ini benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Perbuatan-perbuatan yang mewujudkan kekafiran, keingkaran terhadap aturan Allah, hati kita tidak senang gitu. Perbuatan-perbuatan kefasikan, berbuat kerusakan dalam kehidupan di dunia, nggak suka hati kita itu. Kedurhakaan, tidak suka gitu. Nah, jadi kalau orang betul-betul ingin merasakan lezatnya, manisnya iman, maka pada hatinya tumbuh rasa senang, rasa cinta kalau berbuat baik. Ya, jadi kalau kemudian hati ini bisa mendorong fisik jasmani kita, amalnya adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang mengantarkan kepada tempat kembali yang baik di janahnya Allah, bisa mencegah jiwa ini, bisa mencegah, ya, hati ini kita bisa mencegah jasmani kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, perbuatan-perbuatan kedurhakaan, perbuatan-perbuatan kefasikan, maka iman itu akan kokoh pada diri kita, akan nyaman. Kenapa? Karena di kita muncul, ya, karena itu yang menggerakkan kan jiwa kita, hati kita begitu. Ya, ketika kita kan mau berbuat kan ada apa? Kayak semacam perbincangan dalam diri kita, jiwa kita ini. Lakukan apa tidak? Ini tinggalkan apa lakukan? Nah, biasanya kemudian kita bertimbang apa? Kalau saya lakukan ini saya dapat keuntungan apa? Gitu. Bisa jadi misalkan, oh saya lakukan ini dapat keuntungan dunia, maka saya lakukan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tetapi orang yang beriman, jiwanya akan bertimbang, kalau ini saya lakukan menyelamatkan saya dari api neraka apa tidak. Karena ini saya lakukan akan semakin meningkatkan amal soleh saya apa tidak. Atau sebaliknya, kalau ini saya lakukan membuat saya pada keburukan. Nah, itu senantiasa berusaha agar jiwa ini kita sucikan, kita hidupkan dengan amal-amal, dengan perilaku-perilaku, dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Benci kita kepada amal-amal, aktivitas-aktivitas, perilaku-perilaku tadi, kekafiran, ya, kedurhakaan, kefasikan, kemunafikan. Kita berusaha untuk jauhkan dari aktivitas yang dilakukan oleh jasmani kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita gitu. Mata kita coba, ya, mata-mata yang berbuat keburukan, kefasikan, kerusakan, tinggalkan. Jadikan mata kita menjadi penglihatan yang menjadi senang kepada kebaikan-kebaikan, tidak suka kepada keburukan-keburukan. Telinga kita juga sama. Telinga kita dibawa untuk senang mendengarkan yang baik-baik,
tidak suka atau jangan dibawa telinga kita pada hal untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Tangan juga sama, tangan kita ayo bawa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan kemudian tangannya dibawa untuk biasa melakukan sesuatu yang kedoliman, ya, sesuatu yang merusak, sesuatu yang dilarang. Nah, dengan begitu betul-betul nanti jiwa kita akan tumbuh. Allah hiaskan iman itu pada jiwa kita. Senang kita, cinta kita kepada Allah. Senang cinta kita kepada teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, betul-betul mudah-mudahan kita bisa merasakan lezatnya, manisnya menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Ustadz Ran. Awal sudah disampaikan, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami nanti menerima pertanyaan dari Anda di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Pastikan Anda terus bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini Ustadz, sudah ada pertanyaan datang dari Pak Supriyono yang ada di Batang, Pekalongan. Yang pertama Ustadz, kalau kita berhadas besar, maka mandi besar, sebelum mandi besar berwudu. Apakah selesai mandi kita diperbolehkan sholat tohur atau sholat syukrul wudu? Kemudian yang kedua, kalau suami istri, bila suami bersedekah atau sebaliknya tanpa sepengetahuan istri, apakah istri ikut mendapat pahala? Ustaz, mohon dijelaskan. Baik. Yang pertama kaitannya dengan sholat syukrul wudu atau sholat sunnah tohur gitu ya. Itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap kali habis berwudu. Bukan habis mandi, tapi habis berwudu ya, gitu. Sebagaimana di riwayat bahwa sholat ini itu dulu adalah perbuatan sahabat Bilal radhiyallahu an, gitu. Perbuatan sahabat Bilal yang kemudian diketahui oleh Nabi dan tidak dilarang, diperbolehkan. Maka kita umatnya Nabi Muhammad SAW boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Ini namanya takrir dari Nabi ya, hadis takriyah gitu kan. Jadi boleh didasarkan, bukan berarti kemudian kita sekedar mengikuti sahabat Bilal, bukan, tetapi ini sudah diketahui oleh Nabi dan diperbolehkan. Kalau ini salah, keliru, maka akan dicegah, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ada riwayat orang mau berpuasa terus tanpa berbuka, nah sampai kepada Nabi, kemudian dicegah seperti itu. Orang mau sholat malam tidak pernah tidur, nah itu juga dicegah. Tapi ini sahabat Bilal itu Nabi SAW pernah suatu ketika bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling besar dan memberi harapan yang telah engkau kerjakan di dalam Islam. Aku mendengar suara sepatumu di hadapanku di dalam surga," gitu. Jadi Nabi SAW diperdengarkan bahwa terompah atau sendal sepatu Bilal itu berjalan-jalan di surga, begitu ya. Maka kemudian Bilal menjawab, "Tidak ada satu amal yang banyak memberikan harapan selain daripada aku tidak berwudu dengan sesuatu wudu kapanpun, baik malam maupun siang, melainkan aku mengerjakan sholat dengan wudhu itu dengan sholat yang aku diberi kemampuan untuk mengerjakannya, yaitu 2 rakaat itu." Jadi dasarnya dari situ. Maka kita kalau mau mengikuti Bilal, ya kalau wudhu sembarang kan, kita setiap saat wudhu itu baik mau sholat wajib, mau sholat apa begitu. Nah, setelah wudhu itu sholat 2 rakaat, sholat tohur atau sholat syukrul wudhu. Tapi tidak ada tuntunannya untuk sholat habis mandi begitu. Memang dalam mandi janabat ada mandi atau guslun itu kan takrifnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Nah, untuk janabat itu Nabi mengajarkan dimulai dengan mencuci kemaluan, kemudian
berwudu seperti wudu dalam sholat, kemudian menuangkan air 3 kali di kepala, menggosok-gosok kepala, kemudian meratakan ke seluruh tubuh, begitu. Tapi tidak ada kemudian dicunahkan atau dicontohkan sholat syukrul guslu, ya, sholat setelah mandi, tidak begitu. Maka ya tidak usah gitu. Demikian yang pertama. Kemudian yang kedua, suami istri itu ya insya Allah menjadi satu kesatuan partner dalam kebaikan itu. Jadi suami yang beriman, wanita yang beriman, suami mukmin, wanita mukminah, itu dua-duanya adalah partner dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan itu. Wal mukminuna wal mukminat ba'duhum auliya'u ba'din gitu. Dan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bagian kebaikan-kebaikan gitu, dan keduanya tolong menolong dalam kebaikan gitu. Kalau kebaikan yang dilakukan suami itu menjadi bagian dari misalkan berbuat baik dengan hartanya misalkan gitu. Jadi ketika suami istri kemudian menyantuni orang lain, baik itu menyantuni kerabatnya, tetangganya, menyantuni orang tuanya, menyantuni apapun lah begitu dengan hartanya, maka keluarga, rumah tangga itu insya Allah dapat kebaikan gitu, baik suaminya maupun istrinya. Itu bahasa sederhananya, suami istri itu bersekutu dalam kebaikan gitu ya. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena apa? Karena memang hidupnya sekarang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah tangga begitu. Rumah yang sakinah, mawadah, warohmah, yang kemudian dari rumah itu lahirlah generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang taat kepada Allah begitu, yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka tolong menolong suami istri itu dalam kebaikan. Nah, ketika kemudian suami berbuat baik, istri dukung. Ketika suami melakukan kekeliruan, kesalahan, istri mengingatkan. Demikian juga sebaliknya begitu. Maka kita lihat dalam satu hadis pun Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengabarkan Allah cinta kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian mendirikan sholat. Ketika dilihat istrinya masih tidur, maka dia bangunkan istrinya. Kalau susah dibangunkan, maka dia ambil air, percikan di muka istrinya. Demikian juga Allah mencintai wanita yang bangun di malam hari kemudian mendirikan sholat. Ketika dia lihat suaminya masih tidur, maka suaminya dibangunkan. Nah, kalau kemudian suaminya nggak bangun-bangun, maka dia ambil air itu dipercikan di mukanya. Kita lihat ini contoh teladan dari Allah melalui Rasulnya. Bagaimana berkeluarga itu, bagaimana membangun kasih sayang di antara suami istri, bagaimana kemudian berdua bersama-sama meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah. Maka suami istri itu ibaratnya dalam bahasa ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istri-istrimu itu pakaian bagimu dan kamu itu pakaian bagi istrimu gitu loh. Apa makna pakaian itu? Tentu kan memperbagus kita, membuat baik kita, kekurangan kita tidak terlihat begitu. Maka saling memberi, saling menguatkan, saling, bukan kemudian nanti saling menyembunyikan gitu. Maka keterbukaan antara suami dan istri kalau melakukan ini, ya istrinya diberitahu ini saya seperti ini, ayo. Nanti kalau benar kan mesti didukung oleh istrinya. Misalkan suami memberi kepada orang tuanya, saya kemarin ke rumah bapak ibu, saya memberikan hadiah ini itu, atau saya membantu memberikan uang ini, istri mesti kemudian ya akan mendukung, karena itu ketaatan kepada seorang suami kepada orang tuanya, kebaikan suaminya, bukan kemudian walah uangnya masa dikasihkan aku nggak dikasih. Nah, bukan begitu kan, seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, insya Allah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada pasangan suami istri itu. Demikian ya. Iya, demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian coba kita terima yang ada di line telepon. Sudah siap? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Bapak Mustafa dari Agus Selatan. Baik, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Didik bertanggung jawab, dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak Mustafa juga demikian, Ji.
Ini alhamdulillah Ustaz, berdoa dari Pak Ustaz kami sehat. Mohon saja Pak Ustaz, ini ada dua permasalahan yang akan sampaikan pada Ustaz pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mohon tausiahnya ataupun dijelaskan surat Fatir ayat 27. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam bentuknya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Yang saya tanyakan yaitu di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Ini maksudnya bagaimana? Yang kedua yaitu mohon bertanya Pak Ustadz, setiap siaran pada saya itu apakah nggak menerima panggilan WA lagi Pak Ustadz? Setiap kali menyimak kami nggak pernah yaitu bisa telepon melalui WA di Fajar Hidayah Pak Ustadz. Itu saja saya sampaikan atas jawaban Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama dijawab, yang kedua dulu ya. Yang kedua, apakah si Fajar Hidayah tidak menerima panggilan WA? Ya, saya tidak tahu itu. Nah, itu tergantung Mas Fauzan dan teman-teman di sini. Nanti saya jelaskan. Oh ya. Jadi yang kedua, yang pertama. Jadi yang pertama di surat Fatir tadi ya, surat Fatir. Ya, itu satu ayat Allah yang mestinya orang-orang yang beriman itu memperhatikan ya. Surat Fatir, surat ke-35, ayat yang ke berapa tadi ya? 27 ya, bentar ya. Jadi memang kita itu hamba kalau mau mengaku sebagai ulul albab itu diperintahkan untuk memperhatikan itu ya, memperhatikan apa yang di langit, apa yang di bumi, termasuk ini yang Allah perintahkan untuk kita itu memperhatikan apa yang ada di gunung ya. Itu satu ayat tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau hujan jelas ya di awal itu Allah sebutkan bahwa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah turunkan hujan, dan air itu menjadi satu hal yang pokok dalam kehidupan ini. Ada hidup kalau ada air itu. Kalau nggak ada air, nggak bakalan ada kehidupan. Maka Allah salah satu perintahnya misalkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, 22 itu ya. Ketika Allah perintahkan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan, hambakan dirimu kepada Robmu, Tuhanmu. Allah kemudian takrif, Rob yang dimaksud itu yang mana? Ini seperti itu. Kemudian di ayat 22-nya, alladzi khalaqala, alladzi khalaqala, alladzi ja'ala lakumul ardo firasau wa sama'a bina wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai ini naungan, kemudian menurunkan dari langit itu air gitu. Yang kemudian fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air itu tumbuhlah buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Kehidupan itu ada ketika ada air. Maka di sini Allah ingatkan ya bahwa salah satu kesempurnaan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda-tandanya adalah Allah menciptakan berbagai macam ini ya, tumbuh-tumbuhan, keragaman hayati kalau kita katakan begitu. Itu dari hujan yang kemudian tumbuh tanaman dengan berbagai buah-buahan yang rasanya bermacam-macam gitu kan ya, yang satu punya kelebihan dari yang lain. Nah, demikian juga Allah menciptakan gunung-gunung yang kelihatannya seperti garis-garis. Ada yang kelihatan putih, merah, ya, hitam, pekat gitu. Di antara gunung-gunung itu terbentang pula jalan-jalan yang kalau kita lihat gunung itu ada yang kalau kita lihat sekarang ada yang kelihatan hijau, ada yang kelihatan biru, ada yang kelihatan putihnya dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang beriman melihat itu,
Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka Allah ciptakan itu tidak sia-sia, hatinya pasti tertaut ke sana. Pasti ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada fungsinya bagi kehidupan manusia ini, begitu. Subhanaka ma suci Allah subhanahu wa ta'ala waqina adzabannar. Nah, orang-orang iman maka hatinya tertaut, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan dari api neraka. Itu Pak ya. Jadi pikirkan, renungkan, ya perhatikan kalau kok ayat ini coba sesekali lihat gunung gitu ya. Bangun pagi setelah subuh, nggak tahu tadi dari mana, Palembang ya. Pak Mustafa dari Palembang kayaknya gitu. Nggak tahu kalau di sini enak gitu ya. Di Solo itu kalau kita pagi-pagi itu ke barat kita lihat Gunung Merapi, Merbabu. Duh, luar biasa indahnya begitu. Warna-warninya luar biasa seperti yang Allah sebut ini. Kalau ke timur kita lihat Gunung Lawu kan gitu. Indah sekali. Nah, ini perhatikan dan pikirkan, maka itu insya Allah nanti akan memperkuat keimanan kita. Demikian ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi memang dari kebijakan dari pimpinan untuk Fajar Hidayah tidak menerima telepon, hanya menerima SMS dan WhatsApp saja. Baik telepon biasa maupun telepon di WhatsApp untuk Fajar Hidayah sudah tidak menerima penelpon lagi. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dikirim melalui SMS dan juga WhatsApp. Insya Allah nanti akan dibacakan. Begitu ya Pak. Jadi nanti pagi-pagi mungkin tidak kaget lagi. Itu Pak Mustafa karena beliau ini sangat aktif sekali untuk bergabung. Ya, itu kebijakan kita mengikuti saja apa yang sudah menjadi kebijakan. Ya, ini sambil sharing berbagi dengan saudara kita yang lain ya Pak Mustafa. Karena nggak tahu memang Pak Mustafa ini hebat gitu. Jadi setiap nelpon bisa masuk gitu. Nah, ini mudah-mudahan biar bisa sharing berbagi dengan saudara kita yang lain. Demikian, bukan ada maksud apa-apa Pak Mustafa ya gitu. Jadi ini biar saudara kita yang lain juga bisa mengakses acara-acara kita. Demikian Pak Mustafa. Seluruh acara Fajar Hidayah ya, setiap harinya. Jadi tidak hanya waktu Ustaz Didi saja, tapi seluruhnya begitu. Memang untuk Fajar Hidayah tidak menerima telepon lagi. Baik, untuk sore harinya masih bisa seperti tadi Pak Mustafa kita angkat, kita terima begitu. Baik Ustaz, coba kita bacakan pertanyaan. Ini pertanyaan di edisi yang lalu. Ustaz, mohon penjelasannya di Al-Quran surat Ali Imran ayat 88 dari Ibu Suwati yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi surat Ali Imran ayat 88 ya. Jadi begini Bu. Jadi kalau membaca Quran, ya memang kita membaca Quran itu perlu merenungkan, memahami begitu, dan salah satu bantuannya supaya kita bisa memahami dengan baik itu bisa dibaca beberapa ayat di atasnya atau beberapa ayat di bawahnya gitu. Nanti kita akan ketemu yang dimaksud ya. Jadi kalau di ayat 87 itu kan disebut di situ ulaika jazauhum anna alaihim laknatallahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya ialah laknat Allah ditimpakan kepada mereka, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Maka ulaika itu siapa gitu yang kemudian mendapat laknat Allah, yang mendapat laknat malaikat. Maka ibu nanti bisa membaca ke satulah ke atasnya, misalkan di ayat 86 gitu. Allah di situ ya berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasulah haqqu wa ja'ahumul bayyinat gitu. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah beriman gitu loh. Serta mereka sudah mengakui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul gitu loh. Ada orang sudah beriman, sudah kenal Rasulullah SAW, yakin Rasulullah SAW. Nah, kok kemudian ingkar, kemudian kafir gitu. Atau biasanya orang kita sebut orang munafik, orang murtad gitu. Kan seperti itu. Sudah kenal kebenaran tetapi kemudian dia berpaling gitu loh. Nah, orang-orang yang seperti ini maka dia mendapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari manusia seluruhnya. Sudah kenal iman,
berpaling, ya gitu, sudah ngerti bahwa Rasulullah SAW benar tetapi berpaling. Nah seperti itu, maka mereka ayat 88-nya disebut di situ khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yukdurun. Kalau mereka sampai mati dalam keadaan demikian, kafir sesudah beriman, maka mereka kekal di dalam neraka. Itu. Tapi kalau misalkan sebelum meninggal mereka bertobat, ya ayat 89-nya dibaca nanti di situ. Ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat, maka ya Allah Maha Pengampun. Demikian Ibu ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya Ustadz, pertanyaan ya, datang hari ini nih. Pak Yono yang ada di Cilacap, apa betul loh orang yang bersolawat akan diberi solawat sama malaikat? Mau dijelaskan Ustaz? Ya. Jadi memang ada satu hadis ya, yang apa namanya menyebutkan demikian ya, di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ya disebutkan, ma min abdin yusolli alayya illa salat alaihil malaikah ma shalla alayya fal yuqillal abdu min dalika au liyuksir. Jadi tidaklah seorang hamba bersolawat kepadaku, melainkan para malaikat akan bersolawat kepadanya selama ia bersolawat kepadaku. Maka terserah hamba itu apakah mau memperbanyak atau menguranginya. Jadi memang Rasulullah SAW bersabda demikian. Sholawat tentu maknanya kita berdoa, mendoakan gitu. Maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, para malaikat pun akan mendoakan kita. Maknanya bahwa bersolawat itu satu kebaikan, dan kita diajarkan oleh Rasulullah senantiasa bersolawat, baik di dalam sholat kita atau di luar sholat kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita juga bersolawat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersolawat. Atau kita menyebut Allahumma sholli alaihi, itu juga bersolawat. Kalau di dalam sholat, maka kita ikuti sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sahabat pernah bertanya bagaimana bersolawat di dalam sholat itu. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah salah satunya ya, ada beberapa teks sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu salah satu contohnya, itu bersolawat. Orang yang beriman pasti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Demikian ya. Ya. Kemudian Ustadz, kalau seorang membeli barang seharga misal 1 juta, kemudian baru dibayar 500.000 dan sebagian akan dibayar 1 bulan lagi. Kalau pembeli meninggal dan belum membayar, apakah yang belum dibayar tersebut dapat dikatakan hutang, Ustadz? Yang belum, yang meninggal pembelinya, oh ya pembelinya aja. Ya utang itu kan sudah disepakati bahwa harganya 1 juta. Kesepakatannya dibayar dulu 500, yang 500 dibayar 1 bulan kemudian. Sekarang baru dibayar 500, baru dapat setengah bulan, meninggal, itu namanya hutang. Kalau hutang ya nanti dibayar dengan harta warisannya gitu. Jadi harta warisan itu sebelum diwaris kepada ahli warisnya digunakan untuk membayar hutangnya gitu. Jadi penting ini ya, maka kalau berhutang begitu ya ahli warisnya diberitahu gitu. Maka Nabi SAW, Allah juga mengajarkan kalau kita berniaga, bermuamalah yang tidak kontan, tidak cash, maka dicatat. Nah, dalam pencatatan itu ada saksinya. Misalkan saya bermuamalah dengan Mas Fauzan, ini 1 juta harganya, saya bayar 500 dulu, yang 500 nanti 1 bulan kemudian, ya dituangkan dalam tulisan ya gitu. Jadi bahasa perjanjian itu udah sejak zaman dulu, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tuntunkan kita, ayo ditulis, kemudian ada saksinya itu, sehingga nanti kalau ada yang apa istilahnya melinjani gitu, ini lo dokumennya, ini lo saksinya, itu nggak sampai sekarang karena kita tidak mau menulis, sehingga kemudian terjadi
perselisihan, permusuhan. Ayo, masih punya utang Mas Fauzan? Oh, saya nggak punya, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Tapi nyatanya punya utang. Lah, akhirnya apa? Persaudaranya rusak gitu kan gitu. Maka ini banyak hikmah dari perintah-perintah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu gitu ya. Baik, Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Dan ya sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah di waktu yang akan datang ya Ustaz. Sebagai penutupnya, singkat bisa disampaikan Ustaz, silakan. Baik, Alhamdulillah para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sering-seringlah berdiskusi, sering-seringlah membaca, sering-seringlah bertukar pikiran tentang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirkan waktu dalam hidup kita, sebagiannya itu betul-betul untuk memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu yang akan mendorong kita untuk ayo hidupnya mengikuti petunjuk Allah. Hidupnya tundukkan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa demikian, betul-betul kita beruntung karena kita menjadi hamba-hamba yang disebut oleh Allah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya atas petunjuk Rabb-nya. Yakinlah kalau hidup kita mengikuti petunjuk Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Kita tidak susah, kita tidak kebingungan. Karena Allah hadirkan petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih, syukron, jazakallah khair Ustaz kehadirannya. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan bisa kita belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pelajaran dalam program Ustadz Menjawab edisi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.